Yang dikatakan kiamat itu bukan dunia lepas hilang. Jadi orang yang bilang kiamat itu belum pernah memperjemahkan kiamat itu bagaimana. Padahal sekarang Indonesia sudah mencanangkan 2045 mencanangkan Indonesia emas. Ayo, wong-wong Indonesia, nek rumangsa bangsa Indonesia ndang padha sadar. Awak dhewe wong Indonesia yang ngembangno Indonesia. Kena apa to? Wong kok ora pernah bangga karo weke dhewe. Manusia kok nggak pernah bangga dengan miliknya sendiri, nggak pernah puas dengan miliknya sendiri. Kita kan punya, awak dhewe duwe. Makanya sekarang ini bisa dibilang bangsa kita Indonesia bangsa yang terbodoh sedunia. Itu benar. Bodohnya bagaimana? Wong duwe ora ngerti kok. Duwe ora iso nggunakno. Ayo. Iki wonten mari Bapak. Nggih. Monggo. Agama yang terakhir adalah agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, kadang-kadang ada mendengar mau ada agama baru lagi. Jadi kan kalau menurut ajaran Islam kan tidak ada agama lagi. Ya toh Bapak? Nggih. Kalau menurut ajaran Nusantara, apakah ada agama lagi Bapak? Selain agama Islam yang setelah Islam. Ya, setelah Islam yang disebut agama terakhir itu tadi. Saya yakin 100% bahkan 1000%. Islam itu agama yang terakhir dan Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Saya percaya. Itu saya sudah menerima. Kalau saya katakan blak-blakan apa enggak disangka saya ini pamer? Ya, sudah saatnya. Sudah saatnya ya. Ya, Wis wayahe. Wis wayahe. Senajan ngerti nek gak wani omong percuma. Ngerti gak wani bergerak percuma. Wis wayahe kok. Apa merdeka sok kapan meneh? Ya, saya jelaskan gini. Benar. Islam itu agama yang terakhir. Tidak akan ada agama lagi. Mulane dikatakan Nabi Muhammad nabi akhirul zaman. Zaman apa? Zaman agama. Bukan zaman yang lain. Kepercayaan tetap kepercayaan. Bertuhan tetap benar. Dunia ini bisa dikatakan abadi. Yang dikatakan kiamat itu bukan dunia lepas hilang. Jadi orang yang bilang kiamat itu belum pernah memperjemahkan kiamat itu bagaimana. Saya punya keyakinan agama Islam agama yang terakhir, nggak ada agama lagi. Agama akhirul zaman. Nabi Muhammad juga nabi akhirul zaman. Karena apa? Pasti ada. Karena apa? Kalau saya bilang, orang Jawa bilang, orang Nusantara bilang, sekarang sudah tidak zaman agama lagi. Karena apa? Mau kembali bulat lagi, kembali semula. Sebab apa? Karena agama sekarang, misalnya wadah tempat, sudah tidak mampu, tidak muat dipakai rumah orang sedunia. Agama sudah tidak mampu untuk perdamaian dunia. Karena Tuhan
Menurunkan agama itu kan karena di dunia kisruh, ribut. Jadi diturunkan sebuah agama. Biar anut ajaran agama. Kalau sudah anut ajaran agama, orang menjadi baik. Karena sudah ditata di sana. Nah sekarang sudah tidak ada agama lagi. Nah, agama termasuk kaum Dharma, kaum Nasrani, kaum Muslim. Yang ada di Indonesia itu ada 6 agama, 3 kaum. Kaum Dharma, Hindu, Buddha, Tridharma. Itu kaum Dharma. Satu kaum tapi 3 agama. Di Indonesia ada 6 agama. Yang kedua kaum Nasrani, Kristen dan Katolik. Sudah 5 toh. Yang satu kaum Muslim. 1 agama, hanya 1 agama. Islam. Agama terakhir 1. Cuma alirannya banyak. Kalau nggak salah 73 kurang lebihnya. Tapi 1 agama. Nah, karena sekarang agama sudah nggak mampu lagi, tidak muat lagi, tidak bisa menjadi alat perdamaian dunia. Sekarang sudah 1 mau ada lagi. Oh, sudah terakhir kok. Kan sudah diakui seluruh bangsa sedunia bahwa Islam adalah agama terakhir. Nabi Muhammad, Nabi yang akhirul zaman. Zaman agama. Sudah tidak ada agama lagi. Kembali ke semula. Seperti angka, Mas. Sebelum ada angka 1, kosong. Angka itu kan ada 9. Paling besar 9. Kosong. 1 sampai 9 angka. Setelah ada 1, 2, 3 sampai 9. Setelah 9 kembali kosong lagi. Nah, hitungannya orang Jawa, keturunan itu ya ada 9. 9 keturunan. Sangang turunan. Sangang turun. Nek dihitung wong Jawa. Cobi. Monggo diteliti, diingat-ingat. Keturunan 1 nek diarani anak putra. 1 anak. Keturunan kedua putu. Ketiga buyut. Keempat canggah. Kelima wareng. Keenam udek-udek. Ketujuh gantung siwur. Kedelapan orang bilang debok bosok. Kesembilan galih asem. Setelah 9 kan kembali 0 lagi. Itu. Nah, padahal kita kalau bertuhan minta ampun, jangan minta sendiri. Leluhur kita yang sampai 9 turunan. Dan saiki lho, Pak, canggahe ora ngerti. Kadang buyute dhewe ora ngerti. Tapi wong liya digoleki. Ana hubungan apa? Hubungan darah ya ora. Hubungan waris ya ora. Nggih. Itu. Tambah ada warisan malah sakit dipotong. Ya. Mulane dikandani wong Indonesia, wong Nusantara ki bangsa yang terbodoh sedunia sekarang ini. Gampang dibodohi. Gampang dibodohi. Mulane aja sampai dibodohi, ayo saiki wis ngerti. Bolak-balik dibodohi wong asing. Nek zaman Londo jadi kekayaan Indonesia diusung Londo. Zaman tahu dikuasai Inggris, diusung Inggris. Lah saiki wong Indonesia dikuasai wong Arab. Usung Arab. Boten.
Wong Arab mboten ngusung, tapi wong Indonesia cetor. Nggih, cetor. Mergo napa? Umpeti. Mergo napa? Saking bodhone awak dhewe. Nggih, lah. Saiki wis ngerti, wis ora bodho. Mergo apa? Satriyane wis metu kepingitan. Nah, mengke sing dadi raja, sing dadi ratu kan satriya piningit. Satriya piningit, satriya niku mboten figur seorang, jiwa. Jiwa bangsa Nusantara sudah keluar dari pingitan. Oh, dipingit ora dieman, Mas. Dikunjara, dihukum. Jadi satriya tanah Jawa, satriya Indonesia, satriya Nusantara aja sampai metu kepingitan. Nek iki metu wong asing wis ora iso manggone Nusantara. Mergo wonge tuan rumahe wis pinter dibodoni bolak-balik. Akhire ngerti didoli jujur malah ajur. Mergo napa? Wong asing. Lah syukur-syukur wong asing melok dadi warga Indonesia, monggo. Tapi nek ning Indonesia ya kudu anut tatanan Indonesia. Mergo napa? Karena apa? Indonesia itu saya umpamakan pakeliran wayang. Tak umpamakno pakeliran wayang. Indonesia itu punya pakem sendiri. Pakeme Indonesia ya Pancasila. Nggih. Dudu agama. Agama itu pakeme wong luar. 6 agama ning Indonesia iki asing kabeh. Gak ono agama yang produk Indonesia, made Indonesia gak ono. Yang produk Indonesia hanya satu, Pancasila. Ini sudah diakui Persatuan Bangsa-Bangsa sedunia, Mas. Sudah mengakui Indonesia itu konsepnya Pancasila, dudu agama. Mergo napa? Agama wis ora muat, wis ora kenek dienggo mbendung kisruhe donya. Berarti Bapak nggih, agama yang terakhir kan agama Islam. Islam. Ada agama lagi. Ya. Saking agama terakhir itu tadi saking penuhnya hingga tidak muat ya, tidak bisa mengatur hingga kisruh termasuk perang Palestina. Ya. Nah ini terkait dengan perang Palestina ini kan otomatis mereka yang punya agama Islam sendiri tidak bisa mendamaikan Palestina, tidak bisa membendung nggak Bapak? Nggak bisa. Tidak bisa Pak? Nggak bisa. Padahal katanya agama Islam itu agama damai, ngajak kedamaian. Ternyata yang di sana sendiri itu perang tidak bisa damai. Nah ini menurut pengertian Bapak, kira-kira yang bisa mendamaikan itu orang sana atau orang Amerika atau orang Jepang atau bahkan orang Nusantara. Nah, ini pertanyaannya saya seperti itu sebab kan terima kasih. Memang saya sudah berangan-angan. Memang orang-orang dari agama itu sendiri kalau toh bisa mendamaikan kan yang sudah damai. Ya. Ternyata sampai sekarang tidak bisa mendamaikan. Nah, sekarang ini kan yang saya lihat di sekolah-sekolah, di jalan-jalan, sumbangan untuk Palestina. Wah, hati saya menangis, Bopo. Padahal tetangga kita masih yang kekurangan. Kenapa harus di-store ke Palestina? Dimintakan seperti orang ngemis. Nah, seperti itu, Bopo. Bukan seperti, memang itu ngemis. Nah, diajari ngemis. Saya menangis dalam hati saya, anak bodohnya orang-orang kita. Nah, itulah. Itu, Bopo. Jadi, kalau bangsa ini bodoh, sampai diperlakukan disuruh ngemis saja mau. Itu kalau bukan orang bodoh kan nggak ada tuh. Nah gini sekarang tentang perang Palestina. Ini yang saya dengar informasi resmi. Sampai pecah perang Israel Palestina itu sudah berjalan 56 tahun. Sampai sekarang. Iya. Pernyataan resmi. Mbah Harjo kok tahu?
Lah kalau saya tahu apa enggak boleh? Barjo kok ngerti lah, mosok kan sudah sering toh Sila bilang. Kalau saya ngerti apa enggak boleh? Kita sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan kan sama. Makanya tidak ada manusia yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau orang Inggris bisa mengerti, orang Eropa ngerti, masa orang Nusantara, orang Jawa nggak boleh ngerti? Boleh. Di waktu itu kenapa kok nggak ngerti? Makanya dikatakan satrio piningit. Satrione jiwa kasatriane cek dipendem, nggak oleh timbul. Saiki jiwa Nusantara, jiwa satria, iki wis tukul. Lepas dari kungkungan, lepas dari hukuman. Timbul. Jadi yang disebut satria itu bukan figur satu orang. Kalau satu orang nggak mampu. Nah, kenapa? Termasuk perang Israel Palestina kok nggak bisa reda, kok nggak bisa berhenti. Padahal sudah ada PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa Negara. Ketua PBB di mana? Nggak mampu menghentikan perang. Ada apa? Nggak bisa membubarkan perang. Nggak bisa jadi penengah. Karena apa? Orang jadi penengah harus jejak, tegak. Nggak boleh doyong kanan, nggak boleh doyong kiri. Kalau masih doyong kanan, doyong kiri, belum bisa dipakai tolok ukur kebenaran. Makanya sekarang ini benar itu belum tentu bisa menang. Karena kebenaran belum mutlak menjadi tolak ukur kemenangan. Belum bisa menjadi panglima kemenangan kebenaran sekarang ini. Wah, carut marut masih.